berita, pengetahuan, dan perkataannya. Shalom Sobat Terkasih, berjumpa kembali dalam acara berita, pengetahuan, dan perkataannya. Sebuah tayangan mengenai fakta-fakta teraktual yang telah terjadi selama sepekan ini. Sobat Terkasih, mari melalui tayangan ini kami mengajak seluruh sobat-sobat terkasih untuk menjadi tiang-tiang doa bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia dan khususnya bagi bangsa Indonesia sampai bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan inilah berita yang telah kami rangkum selama sepekan ini. Dari mancanegara, Israel dilanda banjir bandang di akhir 2024. Aktivitas warga lumpuh, mobil-mobil mewah terendam. Hujan deras yang disertai dengan angin kencang melanda Israel Utara pada hari Sabtu 28 Desember 2024 di akhir pekan yang lalu. Akibatnya, sejumlah kota mengalami banjir bandang hingga membuat aktivitas warga pun lumpuh. Mengutip laporan The Times of Israel, ketinggian air di kota Hadera memang kurang dari 1 meter. Namun kondisi ini tetap membuat mobil kesulitan melaju karena harus menerjang banjir. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga, terutama yang sudah berusia lanjut. Kondisi serupa juga terjadi di kota Tiberias dan sebagian Tel Aviv. Pemerintah terpaksa memblokir jalan yang rusak akibat diterjang banjir. Badan Meteorologi Israel memperingatkan cuaca buruk masih berpotensi melanda negara tersebut selama seminggu ke depan. Angin kencang diprediksi melanda bagian tengah, sementara hujan deras di bagian tengah dan selatan. Terbaru media Israel Ynet News juga melaporkan banjir bandang melanda kota Asdod pada Selasa 31 Desember. Flu burung H5N1 kembali menghantui Amerika, kini menyerang kucing dan anjing. Virus flu burung H5N1 kembali menjadi perhatian pejabat kesehatan Amerika Serikat memasuki tahun 2025 ini. Selain pada manusia, penyebaran virus ini juga meluas kepada kucing dan anjing. Dari burung liar ke unggas ternak hingga ke sapi perah, lalu ke manusia pekerja peternakan. Penularan virus flu burung antar spesies seperti ini telah relatif lazim di Amerika Serikat. Tapi belakangan ahli medis mencermati adanya penularan flu burung ke binatang peliharaan. We do have many reports of cats particularly. There have been some reports of dogs also, but cats particularly acquiring bird flu, predominantly from raw food sources. So this goes with raw milk as well as raw meat. So I'm going to say raw proteins. Produsen makanan kucing Northwest Naturals di negara bagian Rumah sakit di Cina kewalahan. Pasien influenza tipe A dan HMPV melonjak. Kasus infeksi influenza A dan HMPV atau Human Metapneumovirus sedang merebak di Cina. Sejumlah rumah sakit bahkan kewalahan karena jumlah pasien yang naik signifikan. Gejala kedua penyakit itu mirip dengan COVID-19, yakni demam tinggi, batuk, sakit tenggorokan, maupun sulit bernafas. China dan negara-negara tetangganya sangat waspada terhadap penyebaran penyakit menular. Kasus Human Metapneumovirus atau HMPV sedang meningkat. Beberapa rumah sakit di seluruh China penuh sesak. Gejala HMPV mirip dengan COVID-19. Anak kecil dan orang tua lebih mungkin mengalami gejala serius dengan HMPV. Menurut otoritas China, tidak ada vaksin atau perawatan khusus untuk penyakit tersebut. Negara-negara tetangga memantau wabah dengan cermat. Shen Lin, mantan perwira Angkatan Darat AS dan ahli mikrobiologi, mencatat bahwa data wabah yang keluar dari China terbatas. I think so far the data from China is very fragmented. The government did mention this winter season they see a huge spike. Saya pikir sejauh ini data dari China sangat terfragmentasi.
Pemerintah memang menyebutkan musim dingin ini, mereka melihat lonjakan besar HMPV. Tapi, tepatnya, mana saja kota atau wilayah yang mengalami lonjakan signifikan dibandingkan wilayah lain yang mungkin seperti tingkat rutin atau serupa dalam 2 tahun terakhir. Kita belum tahu detailnya. Dan negara-negara tetangga yang Anda sebutkan, saya pikir mereka memainkan strategi yang bagus untuk sangat berhati-hati, untuk menjadi sangat jeli, untuk melihat apakah ada kejadian yang tidak biasa di China. Karena setiap negara telah belajar dari pandemi COVID. Jadi semua orang ingin untuk memperhatikan dengan seksama situasi kesehatan masyarakat di dalam China. Tapi data dari China masih sangat terbatas. Kita belum melihat rumah sakit besar yang memiliki semacam deklarasi yang jelas, yang mengatakan bahwa mereka menghadapi wabah, atau di tingkat endemi, bahkan bukan di tingkat pandemi. Jadi, kita memang melihat di China, banyak rumah sakit besar yang memiliki banyak anak yang pergi ke dokter, dan lebih banyak rawat inap, lebih banyak infeksi pernafasan yang membutuhkan perawatan sekunder. Kita melihat laporan semacam ini. Tapi banyak di antaranya sporadis di internet. Jadi masalahnya adalah pemerintah China tidak menyediakan data sistematis bagi dunia luar untuk memahami situasi sebenarnya. The problem is the Chinese government didn't provide a systematic data for outside world to understand what's the real situation. Kasus HMPV juga dikonfirmasi di Hong Kong, Malaysia, dan India. Organisasi Kesehatan Dunia belum mengeluarkan pengumuman tentang penyakit tersebut sejauh ini, tapi CDC Taiwan memperingatkan anak-anak dan lansia harus berhati-hati. Kamboja juga mengeluarkan peringatan. Malapetaka menghantam Amerika. Penerbangan lumpuh. Korban jiwa berjatuhan. Badai musim dingin menghantam sejumlah wilayah di Amerika Serikat. Kondisi ini membawa hujan salju yang lebat diikuti dengan mati lampu massal. Sementara itu, Layanan Cuaca Nasional Amerika pada hari Senin 6 Januari 2025 yang lalu mengeluarkan peringatan dan himbauan akan badai musim dingin yang membentang dari Kansas dan Missouri hingga New Jersey saat salju sedang hingga lebat turun dari lembah Ohio ke wilayah Atlantik Tengah. Keadaan darurat telah diumumkan di beberapa negara bagian termasuk Kansas, Missouri, Maryland, Kentucky, Virginia, West Virginia, Arkansas, dan Washington DC, serta beberapa bagian di New Jersey. Para pejabat mendesak warga untuk tinggal di rumah dan tidak bepergian saat badai mematikan melanda. Pada hari Minggu, Bandara Internasional Kansas City mencatat salju setebal 11 inci mengganggu penerbangan yang ada di bandara tersebut. Ini menandai total salju harian terbesar keempat di Kansas City sejak pencatatan dimulai pada tahun 1888. Di hari yang sama, patroli jalan raya negara bagian Missouri melaporkan 1.043 pengendara terlantar, 356 kecelakaan, 31 cedera, dan 1 kematian terkait dengan badai ini. Selain itu, polisi negara bagian Missouri melaporkan bahwa 1 orang tewas setelah tertabrak truk sampah yang tergelincir di jalan licin di daerah Jackson. Selain penundaan penerbangan dan kecelakaan, badai musim dingin juga menyebabkan lebih dari 200.000 warga mengalami pemadaman listrik di Kentucky, Indiana, Virginia, West Virginia, dan Illinois. Gempa 6,8 skala Richter mengguncang Tibet, 126 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. 我操，地震了！大地震，看，房子都快塌了！我操，快跑！我操！你看这，我操！地震了！快跑！我操！我天哪！我操！Kebakaran dahsyat melanda Los Angeles. Kebakaran Los Angeles sejak Senin 6 Januari malam telah menghanguskan lebih dari 11 km persegi kota. Kebakaran terus meluas, memporak-porandakan LA
hingga memaksa ratusan ribu warga Los Angeles untuk mengungsi. Arab Saudi dilanda banjir besar. Kota Mekah dan Madinah dalam peringatan merah. Arab Saudi saat ini sedang dilanda hujan lebat dalam beberapa hari terakhir. Hujan lebat ini menyebabkan banjir parah di beberapa wilayah di seluruh kerajaan. Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi telah mengeluarkan peringatan cuaca dengan berbagai tingkat kewaspadaan di seluruh wilayah kerajaan pada hari Selasa 7 Januari yang lalu. Kota-kota seperti Mekah dan Madinah di bagian barat negara mendapat peringatan merah tinggi, menandakan tingkat bahaya yang paling serius. Sementara itu wilayah timur, ibu kota Riyadh, serta provinsi Aceh dan Jazan di barat daya berada dalam status waspada oranye yang menunjukkan tingkat keparahan sedang namun tetap mengkhawatirkan. Untuk menghadapi situasi ini, otoritas penyelamat kerajaan termasuk otoritas bulan sabit merah telah meningkatkan kesiapsiagaan mereka. Menurut laporan dari Saudi Press Agency, bulan sabit merah memastikan kesiapan operasional penuh bagi tim penyelamat guna menjamin layanan ambulans tetap berjalan tanpa gangguan dan memberikan intervensi cepat di daerah yang terdampak parah. Sejalan dengan itu, pihak berwenang Saudi mengeluarkan himbauan bagi seluruh warga agar tetap berhati-hati dan mematuhi panduan keselamatan, khususnya di daerah yang telah diperingatkan dengan tingkat bahaya tinggi. Dinas Pertahanan Sipil meminta masyarakat untuk menjauh dari lembah-lembah, daerah dataran rendah, serta lokasi-lokasi lain yang rentan terhadap akumulasi air hujan. Beberapa video yang beredar di media sosial memperlihatkan kondisi jalan-jalan utama yang terendam air, kendaraan terapung, dan bangunan terendam hingga atap akibat tingginya permukaan. Tak hanya mobil, bis-bis besar juga tampak terlantar di tengah banjir yang melanda kota suci umat Islam Mekah. Dalam seorang pria tampak berjuang menyelamatkan seorang pengantar barang yang jatuh dari sepedanya karena arus banjir yang kuat. Hujan lebat ini terjadi hanya beberapa bulan setelah negara-negara Teluk mencatat rekor curah hujan pada April 2024. Dari Indonesia, banjir bandang menerjang Aceh Tenggara. Rumah warga rusak parah. Sebanyak 18 rumah warga di Desa Sukamakmur, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara rusak setelah diterjang oleh banjir bandang. Selain itu, 43 kepala keluarga juga terdampak dalam kejadian tersebut. Sebanyak 18 rumah warga di Desa Sukamakmur, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara, rusak setelah diterjang banjir bandang. Selain rumah warga, banjir bandang juga merusak sejumlah fasilitas umum seperti rumah ibadah dan saluran irigasi. Bangunan tersebut rusak usai dihantam material banjir berupa kayu gelondongan berukuran besar dan bebatuan. Tak hanya itu, banjir bandang juga sempat menutup jalan nasional. Sebanyak 43 kepala keluarga terdampak akibat kejadian tersebut.
Sedangkan 15 kepala keluarga memilih untuk mengungsi ke tempat saudara mereka. Warga mengaku trauma karena tak bisa menyelamatkan harta benda mereka. Kini sejumlah warga mulai membersihkan rumah dan barang-barang yang diterjang banjir bandang. Demikianlah berita-berita yang telah kami rangkum selama sepekan ini. Mari sobat terkasih, kita satukan hati untuk sungguh masuk ke dalam doa syafaat. Tuhan, kami datang kepadamu, menyatukan hati kami untuk menaikkan doa kepadamu. Kami berdoa buat setiap peristiwa yang telah terjadi, baik bencana alam, sakit penyakit, bahkan perang antar bangsa. Biarlah semuanya ini membawa pertobatan besar bagi banyak jiwa-jiwa. Curahkanlah belas kasihan-Mu Tuhan atas seluruh bumi ini. Bukalah mata hati kami, supaya kami menyadari bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang sanggup menyelamatkan jiwa kami dan sumber pertolongan bagi semua orang yang berharap kepadamu. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Bekerjalah untuk Indonesia, Tuhan. Sungguh kami berdoa dan percaya lawatan Tuhan terjadi atas negeri kami ini. Berikanlah keamanan, ketentraman, dan kedamaian, dan curahkanlah hikmat-Mu bagi pemimpin-pemimpin kami, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah. Biar rencana indah-Mu terjadi atas Indonesia. Segala bentuk kuasa panah-panah api si jahat, kami berdoa, dihancurkan di dalam nama Yesus. Sungguh, terang-Mu terbit atas seluruh dunia dan di bangsa kami Indonesia. Biar semua lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.